Senin lalu warga Dago Elos terlibat bentrok dengan polisi usai dipukul mundur setelah memblokade jalan IR Haji Juanda atau Jalan Dago. Aksi protes itu dilakukan lantaran laporan warga terkait dengan dugaan penipuan sertifikat tanah ditolak oleh Polrestabes Bandung. Tim advokasi Dago Elos mengatakan aparat kepolisian menerobos masuk ke ganggang permukiman hingga menembakkan gas air mata saat warga Dago menggelar aksi protes. Bagaimana kronologinya dan apa update terbarunya kita akan bahas bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat malam. Selamat malam, Mas Irza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta hadir juga kuasa hukum warga Heri Pramono. Selamat malam. Malam, Mas Reza. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana kronologi kejadian dari versi warga. Ya, awalnya sih ketika warga melapor dan mendapatkan hasil yang tidak diharapkan oleh warga kembali ke Dago Elos pada saat itu gitu. Dan ya kami itu dari tim kuasa hukum sebenarnya mengikuti warga karena akan ada tindak lanjut dari apa yang tidak diharapkan tersebut. Tetapi ketika sudah sampai Dago Elos ternyata jalan sudah diblokir gitu, dan kita pun tidak bisa meredam kekecewaan warga gitu. Nah pada saat itu pun dari pihak Polda Jabar itu sempat menawarkan negosiasi dan akan kembali melapor gitu. Dan negosiasi itu pun ya kami menerima gitu, dan sempat berunding juga dengan warga apakah pelapor juga akan kembali melaporkan ketika negosiasi berlanjut, dan semuanya menerima dan akan melakukan langkah tersebut gitu. Tetapi ketika kita selang sekitar 5 menit lah ya, kalau tempatnya sekitar segitu, kita akan mempersiapkan berangkat, tiba-tiba di arah utara ada yang menembakkan gas air mata. Itu tentunya ini yang membuat warga semakin kecewa dan ya situasi tidak terkendali di situ. Oke, baik. Di dalam pasar, ada yang ke terminal. Ya di situ baru mulai kekacauan dimulai itu. Baik. Saya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, tadi kita sudah mendengar kronologi dari versi Pak Heri begitu ya. Sedangkan dari kronologi versi polisi seperti apa? Apakah benar seperti itu? Ya, jadi terkait dengan adanya aksi ini sebenarnya sangat disayangkan ya. Nah juga kita tidak menyangka bahwa akan kejadian seperti ini. Nah kenapa? Karena pada saat awal kejadian itu sekitar jam 10 pagi itu ada masyarakat yang datang sebanyak kurang lebih sekitar 200 orang. Datang dengan berorasi di depan Mapores Tabes. Kemudian jam 12 itu kemudian mengajukan diri untuk membuat laporan polisi. Pada saat membuat laporan polisi ini, otomatis kan personil melakukan beberapa klarifikasi terkait alat-alat bukti yang dibawanya. Nah, kemudian dari kondisi tersebut ada beberapa klarifikasi yang disampaikan bahwa ada beberapa alat bukti yang memang tidak memenuhi syarat, sehingga pada saat itu kemudian disampaikan untuk melengkapi alat bukti tersebut. Pada prinsipnya sebenarnya laporan tersebut tidak ditolak karena memang tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menolak laporan polisi dari masyarakat ya. Nah pada prinsipnya kita melayani, tetapi memang ini ada terjadi miss pada saat itu karena pada saat dilakukan beberapa pertemuan atau koordinasi sudah disampaikan oleh pihak penyidik bahwa nanti laporan ini akan kita buat, tetapi tolong dalam ininya disiapkan alat-alat buktinya. Nah, sehingga posisinya sebenarnya bukan dilakukan penolakan, tetapi ini diminta untuk melengkapi lagi alat bukti yang ada. Baik. Pak Ibrahim, saya sekarang ke Pak Heri lagi. Pak Heri, tadi kita sudah dengarkan statement dari kepolisian adalah bukannya ditolak laporannya, tetapi memang alat buktinya belum memenuhi syarat, tetapi dikembalikan lagi begitu ya, harus dilengkapi terlebih dahulu. Apakah versi dari warga juga seperti itu? Ya, sebenarnya kita udah 2 kali mendatangi Polrestabes Bandung ya. Dan yang kedua ini justru ya kita yang melengkapi. Kita sudah melengkapi hal tersebut. Tetapi
ya dari sikap dari Polrestabes, bahkan masih ada yang harus dilengkapi gitu. Sehingga yang kecewaan dari pelapor ya terusnya warga juga ini ya menimbulkan rasa kecewaan tersebut gitu. Padahal sebelumnya kita pernah melapor itu juga yang narasinya tetap seperti itu gitu dilengkapi. Gitu. Tapi yang sekarang ya kedua kalinya kita datang lagi ini terus dilengkapi. Gitu. Makanya ya kita juga mempertanyakan gitu, apakah bukti kami ini harus selengkap apa sih bukti kami gitu. Seperti itu. Oke, Mas Heri, ini kalau dari sisi warga sendiri, apakah memang penolakan pembuatan laporan tadi yang ada atau dari versi polisi yang mengatakan bahwa memang sebenarnya ada alat bukti yang kurang, apakah ini yang menjadi pemicu adanya kemarahan dari warga? Tentunya ya hal tersebut dari tim kuasa hukum tidak bisa membendung ya kalau untuk kekecewaan warga. Kami memberitakan atau memberitahukan apa yang terjadi ketika laporan itu diproses gitu. Kita melakukan laporan ke kepolisian. Gitu. Nah, marah tersebut kan itu timbul dari warga ketika ya kita tidak mengakhiri laporan ini dengan adanya laporan masuk. Gitu. Oke. Seperti itu. Baik. Saya ke Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, ini terjadi pada hari Senin malam lalu begitu ya. Lalu ini kita lihat kejadiannya cukup ramai dan juga dikabarkan ada provokator yang memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini, apakah itu memang warga dari warga Elos atau justru provokator dari yang lain begitu yang menyebabkan akhirnya terjadinya aksi yang cukup parah kemarin? Ya, jadi seperti juga yang disampaikan sama Mas Heri ya tadi, bahwa memang pembicaraan itu dilakukan terhadap beberapa warga yang menjadi perwakilan di Polrestabes tersebut. Kemudian pada saat kembali juga ke sana, yang disampaikan Mas Heri tadi bahwa ada warga yang memang berada pada kondisi di luar ikatan yang ikut masuk ke Tabes. Nah, sehingga memang ada beberapa provokasi yang muncul. Jadi pada saat di kejadian di Dago Elos tersebut, memang sudah terjadi pembakaran dan pemblokiran jalan. Inilah yang dilakukan upaya oleh Dalmas untuk melakukan pembubaran karena memang sudah mengganggu aktivitas masyarakat di sana dan juga apalagi ini malam ya. Jadi memang cukup rentan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang lain. Baik. Sehingga memang akhirnya diputuskan untuk dibubarkan. Nah, pada saat dibubarkan tersebut memang akhirnya diamankan ada 7 orang yang memang diperkirakan menimbulkan permasalahan dan melakukan perusakan. Nah, sehingga 7 orang ini diamankan, namun tadi dilakukan klarifikasi, akhirnya tinggal sisa 3 orang. 4 kemudian dilepaskan karena memang tidak cukup alat bukti yang ada kita dapatkan ya. Oke. Pertanyaan saya adalah apakah provokator yang diduga provokator tadi adalah warga dari Dago Elos atau bukan, Pak? Jadi yang diamankan ini memang bukan warga di Dago Elos. Ya. Baik. Nah, tetapi untuk provokatornya memang ini juga tidak terkait dengan kondisi yang ada di sana. Tapi yang jelas ini melakukan perusakan. Oke, baik. Saya konfirmasi lagi ke Anda bahwa ini kita juga lihat ada rekaman CCTV, ada laporan dari warga yang mengatakan bahwa adanya gas air mata yang ditembakkan ke rumah warga, lalu ada sweeping juga mengetok-ngetok rumah warga. Apakah benar? Jadi pada saat kejadian memang itu kan terjadi blokade jalan. Nah, sehingga pada saat blokade jalan tersebut memang ada lemparan-lemparan dari arah jalan tersebut. Sehingga upaya pembubaran yang dilakukan, anggota melepaskan tembakan air mata ke arah jalan. Jadi tidak ke rumah warga. Oke, baik. Saya ke Pak Ibrahim. Pak Heri, maksud saya Pak Heri, dari versi Anda seperti apa? Apakah benar adanya anggota kepolisian yang menembakkan gas air mata ke rumah warga, mengetok-ngetok dan juga melakukan sweeping ke rumah-rumah warga? Apakah Anda juga mendapatkan laporan itu? Ya, itu yang kami kesalkan ya. Pertama tindakan polisi itu masih memakai gas air mata dan malam hari gitu. Sementara kalau tadi mendengar beberapa pernyataan dari kepolisian memang itu di jalan dan jalan itu memang dekat dengan rumah warga gitu. Apalagi dengan adanya tindakan-tindakan yang memasuki pekarangan rumah
secara paksa gitu. Ya ada beberapa kami mencatat ada beberapa warga yang tertekan gitu pasca dari adanya kericuhan tersebut gitu. Khususnya kepada tindakan kepolisian yang ya kami juga sangat menyayangkan gitu. Kalau misalkan itu keributan di jalan, ya sudah berarti itu di jalan. Tapi ini merangsek masuk ke wilayah perumahan gitu. Seperti itu. Dan ya kedua ya kita menyayangkan juga kenapa aparat kepolisian masih mempergunakan gas air mata. Karena kan itu kan berefeknya yang sangat luas dan juga ya kami masih mengeri aja gitu dengan beberapa kejadian-kejadian yang memakai gas air mata kan itu kan menimbulkan korban gitu, dan kami menyayangkan hal tersebut sih. Oke, kabarnya juga ada balita yang menjadi korban dari penembakan gas air mata ini. Apakah benar? Ya, di warga Dagalos ada yang terkena karena rumah tersebut walaupun tadi penembakan gas air mata itu ke di sisi jalan, tetapi efek dampaknya itu bisa sampai kepada pekarangan rumah masuk ke dalam RW 2 Dagalos. Oke, baik. Baik, saya ke Pak Ibrahim kembali. Pak Ibrahim, bagaimana perkembangan kasusnya sejauh ini setelah memang diambil alih oleh Polda Jabar? Ya, jadi pasca kejadian itu, Bapak Kapolda cukup mengatensi permasalahan ini sehingga mengambil langkah untuk mengakomodasi apa yang menjadi keluhan masyarakat. Akhirnya dibentuk tim bersama antara Polda dan Polrestabes. Kemudian untuk mengakomodasi laporan polisinya, kemudian kita mengkoordinasikan dengan warga untuk melaksanakan pelaporan. Akhirnya pelaporan tersebut dilaksanakan tadi malam dan juga kita terima laporan polisinya. Nanti untuk kelengkapan berkasnya akan kita lengkapi sambil berjalan. Jadi ini merupakan upaya untuk mengakomodasi keinginan masyarakat ya. Kemudian tadi siang juga ada upaya yang dilakukan oleh Polrestabes untuk persuasif melakukan pendekatan kepada masyarakat dan akhirnya kita menuju ke lokasi tersebut dan mengadakan beberapa pertemuan dengan masyarakat. Alhamdulillah masyarakat juga sudah menerima suasananya. Kita masih berusaha melakukan pendekatan lagi karena memang ada beberapa upaya-upaya yang akan kita lakukan untuk melakukan koordinasi dan mungkin melakukan pendekatan kepada warga ya. Sehingga juga bisa melakukan pemetaan terkait dengan efek-efek yang muncul di masyarakat. Baik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, serta kuasa hukum dari warga Heri Pramono. Selamat malam. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.